Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitawfiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di pagi hari yang penuh barakah ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala banyak sekali memberikan nikmat kepada kita, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, juga nikmat sempat. Banyak orang yang sehat tapi tidak sempat ke masjid, banyak orang yang sempat tapi tidak sehat. Alhamdulillah, kita diberikan oleh Allah nikmat-nikmat itu sehingga kita bisa memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan rahmat semoga senantiasa tercurah kepada pemimpin umat, penebar syafaat, pembawa syafaat, penebar rahmat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat dan pengikutnya hingga kita umatnya yang insya Allah akan mendapat syafaat di hari kiamat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah subuh rahimakumullah, kalau subuh kemarin kita membahas tentang masalah kurban, saya lihat juga di Instagramnya kemarin Ustadz Fauzan yang menyampaikan, beliau guru saya di Indralaya. Insya Allah pagi hari ini kita akan membahas tentang masalah haji. Dan ini sudah tanggal 26 Zulqa'dah yang sebentar lagi akan masuk bulan Zulhijjah, karena bulan-bulan ini adalah termasuk bulan-bulan Ashhurul Haram, ya, bulan-bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di bulan ini juga alhamdulillah para jamaah haji khususnya dari Indonesia sudah mulai berangkat. Nah, kita berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon mudah-mudahan di tahun-tahun yang akan datang bukan hanya kita yang melepas jamaah haji, keluarga kita, sahabat dan kerabat kita, tapi kita yang dilepas oleh mereka untuk melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pada pagi hari ini saya akan menjelaskan tentang Al-Hajj yang saya ambil dari kitab Fiqh Sunnah yang dikarang oleh Syekh Said Sabiq. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, qala Allah Ta'ala, inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lilladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fihi ayatun bayinatun maqamu Ibrahim wa man dakhalahu kana amina ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. الحج المبرور ليس له الجزاء إلا الجنة. Bapak Ibu dimuliakan Allah, pertama-tama kita akan mengenal dulu apa itu pengertian haji. Mungkin selama ini kita sudah baca dari berbagai macam kitab ataupun dari fikih masalah haji. Mungkin pagi ini kita ulang kembali. Ma huwa ta'rif atau ta'rifuhu. Dalam kitab ini disebutkan huwa qasada Makkah, yaitu menyengaja berkunjung ke Mekah. Li ada ibadat tawaf, untuk melaksanakan ibadah yang pertama tawaf. Wasa'i wal wukuf bi Arafah, kemudian sa'i dan wukuf di Arafah, wasairul manasik, dan semua atau seluruh manasik haji, ya,
istijabatun li amrillah, dalam rangka memenuhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, wa ibtigha'u mardatihi, dan mengharapkan ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi arti atau ta'rif pengertian dari ibadah haji ini adalah qasada Makkah. Kita berniat menyengaja untuk datang ke Mekah Al-Mukarramah. Untuk apa? Yang pertama melakukan ibadah tawaf, kemudian sa'i, wukuf di Arafah, dan melaksanakan semua atau seluruh manasik haji tersebut dalam rangka memenuhi panggilan atau perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Saya pertama kali mengucapkan kalimat ini di tahun 2003. Haji pertama saya pada saat itu, saya haji pertama ketika itu di Sudan. Saya berangkat dari Sudan pakai kapal laut, menyeberangi Lautan Merah lebih kurang 18 jam naik kapal laut. Dan Bapak Ibu, haji ini panggilan Allah, bukan hanya untuk orang kaya, bukan hanya untuk orang miskin, tetapi ketika Allah manggil, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Kalau Allah sudah berkehendak, tak katik kalau bahasa kita ini, yang pacak nyegahnya. Dan ini kami alami. Kenapa? Karena haji ini Bapak Ibu, yang tadi saya katakan bukan untuk orang kaya saja atau bukan untuk orang miskin. Karena pada saat itu saya tidak mampu dalam segi ekonomi, mungkin dalam pikiran saya. Kenapa? Saya masih kuliah kalau untuk, dan baru datang 1 tahun saat itu. Orang tua tidak pernah kirim uang karena memang ekonomi lemah, tinggal di kampung. Tapi saya punya keyakinan, yakin bahwa dengan ayat tadi yang sering kita baca surat Yasin itu, bahwa ketika Allah berkehendak insya Allah yakin. Seperti tahun ini misalkan, tahun ini kalau sebelum-belumnya ketika belum corona atau covid, banyak orang yang berebutan tua untuk pergi haji. Kenapa? Karena aulawiyat, didahulukan. Tapi di tahun ini berebutan muda. Kenapa? Yang umur 65 tahun ke atas tidak bisa berangkat. Peraturan dari Saudi, terganjal peraturan. Kita dari Palembang ini mungkin banyak yang dipotong. Kami yang di Oka Ilir yang dari 200 sekian itu cuma 89 orang yang berangkat. Kenapa? Terganjal umur. Yang 65 ke atas tidak bisa berangkat. Nah, dulu kami di Sudan bifadlillah, karena niat itu sudah lama. Sejak saya sanawiyah, saya sudah menginginkan untuk bisa berangkat haji. Sudah berniat, bahkan berdoa terus. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana, terus dibaca. Dulu ada seorang kiai dari Jawa datang ke Ittifaqiyah dan mengajarkan kami amalan ini. Beliau menyampaikan ini amalan bagi yang ingin atau berniat ingin pergi haji. Terus karena niat yang kuat tadi, kepengen pergi haji, saya amalkan sampai saya ke Sudan. Saya amalkan terus itu, dan yakin dengan Allah bahwa Allah yang punya kehendak. Alhamdulillah di tahun 2003 haji pertama saya itu, saya minta ke Allah, ya Allah, saya kepingin pergi haji. Saya yakin dalam segi ekonomi saya nggak punya, tapi yakin Engkau Maha Kaya, Al-Ghani. Saya berniat, saya pantaskan diri, saya mulai baca tentang fikih haji, saya mulai ikut manasik haji. Di tahun 2002 ada teman-teman yang pergi haji, mahasiswa pergi haji, ada manasik saya ikut. Bahkan saya baca kitab-kitabnya tentang fikih-fikih haji. Ingin pantaskan diri Bapak. Bahkan beli kain ihramnya gitu. Walaupun nggak tahu berangkat atau tidak. Tapi kita pantaskan, niat sudah, usaha sudah, ikhtiar sudah gitu. Tinggal bagaimana kita pantaskan,
bahwa Allah akan panggil ketika kita sudah pantas. Nah, ini menyengaja Bapak Ibu. Alhamdulillah dengan izin Allah tahun 2003 saya berangkat haji yang pertama. Tidak tahu duitnya dari mana. Tiba-tiba teman dari Turki nanya, "Fahmi, sami'tu bi annaka tadhhab ila hajj li ada fardul hajj." "Na'am. Hal indak fulus?" "Indi lakin ma yakfi." Ngerti tak Pak? Ada teman dari Turki nanya, "Fahmi, kabarnya kau nak pergi haji?" katanya. "Iya betul." "Cukup duitnya?" "Belum." "Nah, ini ada," katanya, $200. Udah selesai dikasih $200. Ketemu kawan dari Niger, nanya pula, "Fahmi, saya minta benar," kata saya bilang, "Ayuh, na'am." "Mata? Kapan itu?" "Ya, insyaallah di awal bulan Zulhijjah." "Duitnya cukup?" "Belum." "Kasih lagi 200." Uang limo ngasih $200.000, padahal ongkos saat itu cuma $800. Sampai di akhir nak berangkat sampai terkumpul $1.600. Subhanallah. Betul, cuma modal $200. Dapat $1.600. Ongkos saat itu cuma $800. $800 kalau dikalikan dengan 14.000 sekitar 12-13 juta lah saat ini. Alhamdulillah berangkat Bapak Ibu. Itu haji pertama. Ketika di Mekah, sampai Mekah, ada satu travel menawarkan untuk bimbing jamaah beliau. Saya bilang, "Pak Haji, saya ini belum pernah haji, ini baru pertama kali haji. Tapi ilmunya tahu, insya Allah sudah belajar. Bisa bahasa Arab, bisa. Tahu tempat-tempat bersejarah di Mekah dan Madinah, insya Allah." Ya sudah, itu modalnya. Masya Allah Bapak Ibu. Ongkos $1.600 terbalik Bapak Ibu. Dikasih travel tadi. Tempat ada. Biasa kalau kami haji di sana tuh haji puroda. Kalau di Indonesia haji puroda itu sekarang $25.000. 350 juta. Haji puroda itu. Di Sudan haji puroda $800 juga. 12 juta. Memang kalau bahasa kami dulu haji puroda itu haji backpacker. Backpacker itu udah kata hotel, udah kata tempat tinggal, datang cuma ada bayar bis bayar kami. Bis dari Jeddah ke Mekah, Mekah ke Madinah, kemudian Arafah Mina. Itu saja yang kami bayar. Alhamdulillah travel ngajak tinggal di hotel, makan dapat, duit dapat. Alhamdulillah. Nah ini Bapak Ibu, banyak kisah orang yang ingin pergi haji. Saya pernah baca kisah seorang kakek di tahun 1945, masih zaman Belanda, nabung untuk pergi haji Bapak Ibu. Nabung $500, $100, 50 sen. Ketika dia terkumpul untuk ongkos haji, ternyata uang itu sudah tidak berlaku lagi. Ada tukang becak mengumpulkan uang untuk pergi haji gitu. Ada tukang jual koran, lapak koran berpuluh tahun gitu, untuk pergi haji. Bahkan kita ada yang mau pergi haji itu jual kebun gitu. Tiba-tiba ditipu. Mau umroh juga begitu. Nah, jadi kita kembali ke sini, nanti saya ceritain di ujung. Jadi menyengaja pergi haji itu. Yakinlah bahwa ini panggilan Allah. Ketika kita sudah berniat memantaskan diri, yakin bahwa suatu saat Allah akan panggil kita. Saya sampai hari ini alhamdulillah sudah 9 kali haji Pak. Dan itu semuanya gratis. Cuma pertama itulah saya bayar. Kedua, ketiga sampai ke 10 itu 9 itu saya dibayari. Ustadz bisa haji nggak tahun depan? Insya Allah. Sudah Ustadz, berapa ongkos sekarang? $1.000 transfer sama travel. Pulang dikasih duit lagi gitu. Menyengaja. Maka ketika kita sudah punya niat, punya komitmen, punya azam dan ikhtiar, berusaha, berdoa kepada Allah dan usaha, insya Allah ketika sudah pantas Allah akan panggil. Tadi masalah ta'rifnya. Wa huwa ahadul arkanul Islam al-khamsah. Haji ini adalah rukun Islam yang kelima. Wa farada min al-fara'id allati ulimat min ad-din bid-darurah. Falau anqara wujubahu munkar wa kafar. Jadi ini sudah kewajiban menjadi salah satu rukun Islam yang kelima,
Dan kalau kita ingkar, maka disebutkan munkar kafar. Kalau kita tidak meyakini bahwa ini perintah Allah dan ini wajib, disebutkan ini munkar kafar, wartadda 'anil Islam. Maka dia termasuk orang yang ingkar dan murtad dari Islam. Kalau kita tidak percaya bahwa haji ini adalah perintah Allah dan termasuk dari rukun Islam yang kelima. Wal mukhtar ladal jumhur ulama anna ijabahu kana sana 6 ba'dal hijrah. Para ulama sepakat bahwa perintah wajibnya ibadah haji ini pada tahun sana 6 ba'dal hijrah, tahun ke-6 setelah hijrah. Lianna nazala fiha qaulu ta'ala, karena tahun ke-6 ini turun ayat qala Allah Ta'ala wa atimul hajja wal umrata lillah. Turun ayat ini di tahun 6 hijrah ini, maka para ulama bersepakat bahwa perintah haji ini diwajibkan pada tahun 6 hijrah. Wa atimul hajja wal umrata lillah, dan sempurnakanlah ibadah haji dan umrahmu karena Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza mabniun ala anna al-itmam yuradu bi ibtida'il farad. Wa yu'ayyid hadhihi al-qira'ah al-qamah wa Masruq wa Ibrahim an-Nakhi wa aqimu rahu Tabrani bi sanad sahih. Ini tentang ta'rif ibadah haji atau haji. Kemudian fadluhu, keutamaan ibadah haji. Raghaba syari' fi ada'i faridatul hajj wa ilaika ba'du ma warada fi dzalika. Adapun keutamaan ibadah haji itu majaa fi annahu min afdalil amal. Bahwa haji ini adalah perbuatan atau amal yang paling utama. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abi Hurairah qala su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali afdal? Qala imanu billahi wa rasulih. Qila thumma madza? Qala thumma jihadun fi sabilillah. Qila thumma madza? Qala hajjun mabrur. Wal hajjul mabrur huwal hajjul ladzi la yukhalituhu al-ism. Jadi hadis diriwayatkan oleh Abi Hurairah, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah ditanya oleh salah seorang sahabat, ayul a'mal afdal? Wahai Rasulullah, perbuatan atau amal apa saja yang utama? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal imanu billah wa rasulih. Beriman kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian dia bertanya lagi, qila thumma maza? Kemudian apa lagi ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, thumma jihadu fi sabilillah. Kemudian jihad di jalan Allah. Qila, kemudian dia berkata lagi, thumma madza? Apalagi ya Rasulullah? Qala hajjun mabrur. Haji yang mabrur atau haji yang diterima. Wal hajjul mabrur huwal hajjul ladzi la yukhalituhu al-ism. Haji mabrur itu adalah haji yang tidak bercampur dengan dosa. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Dalam hadis, al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa ilal jannah, bahwa haji yang mabrur itu adalah balasannya surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian keutamaan lainnya tadi disebutkan dalam hadis ini, pertama beriman kepada Allah, kemudian jihad fisabilillah. Ma jaa fi annahu jihad. Jadi pahala ibadah haji ini sama dengan jihad. Apa dalilnya? Anil Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma anna rajulan jaa ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam faqala inni jabbanun wa inni dha'ifun faqala halumma ilayya jihad la syauqata fi al-hajj. Dari Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai keduanya, anna rajulan, bahwanya seorang laki-laki, jaa ila nabi sallallahu alaihi wasallam, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, faqal, kemudian dia berkata, ana jabban, aku ini orang lemah.
Aku ini tidak kuat menjadi. Wa inni dha'if, saya lemah. Faqala min Rasulullah bersabda, halumma ilayya jihadun. Sini saya kasih tahu jihad. La syaukata fi, yang tidak ada istilahnya capek-capek. Ya. Apa itu? Al-hajj. Ya. Tidak membutuhkan kekuatan. Hajj itu ibadah haji. Nah haji juga Bapak Ibu dikatakan keutamaannya adalah sebagai jihad pahalanya. Ya. Kenapa? Ibadah haji ini ibadah fisik, ya. Ibadah ekonomi. Jadi ibadah semuanya. Alhamdulillah bagi kita yang pernah melakukan atau sudah melaksanakan ibadah haji umurnya masih muda. Saya sangat bersyukur ketika melaksanakan ibadah haji umur saya saat itu 25 tahun. Masih kuat, fisik masih kuat. Sebab haji ini Bapak Ibu, kalau kita tinggal dekat dengan Masjidil Haram, yang punya uang lebih, yang haji plus atau haji puroda dari Indonesia, yang bayar 350 juta, bayar sekarang, berangkat sekarang. Kalau kita haji reguler, kami di Muara Enim, saya tinggal di Arisan Musi Bapak Ibu. Kalau daftar sekarang mungkin 25 tahun yang akan datang baru bisa pergi haji. Entah di Palembang berapa Pak? Ada 15, 20 tahun? Ada salah satu kabupaten di Sulawesi, kalau daftar sekarang 98 tahun yang akan datang baru berangkat. Tak tahu umur kita nyampe apa tidak. 5 tahun baik mungkin tidak nyampe 98 tahun. Kalau sekarang umur kita 60 tambah 98 158 tahun. Tak tahu, tak sampai, tak berangkat. 65, nah lewat ya. Kalau peraturan ini masih. Ini teman saya, saudara saya dari Indralaya, daftar sekarang 11 tahun yang akan datang baru berangkat. Nah kalau kita punya duit, tadi berangkat haji puroda, bayar $25.000, insya Allah tahun ini berangkat. Itu kalau kita pikir, tapi belum tentu Allah gitu. Sebab kita ini pajak berencana, Allah yang menentukan. Banyak orang kaya punya uang, harta melimpah, belum sedikit pun terpikir nak pergi haji. Kalau ditanya, ngapa Pak belum nak daftar haji? Belum pantas, masih banyak dosa. Ada tak jawaban itu? Banyak aku dengar. Duit lah banyak, nambah mobil terus, nambah rumah, nambah properti, tapi belum sedikit pun terpikir nak pergi haji ataupun nak umroh. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ali bin Abi Thalib, beliau menyampaikan orang yang sudah memiliki zat wal rahilah, orang yang sudah punya harta bekal yang cukup untuk pergi haji, baik fisik maupun ekonominya, tapi tidak berangkat haji, nanti ketika dia mati, matinya termasuk Yahudi dan Nasara. Kadang-kadang kita berpikir kita tidak berniat, tidak memantaskan diri, walaupun sudah ada. Padahal Bapak Ibu, kalau kita dipanggil Allah yang sudah berangkat haji, Masya Allah, pertama kali lihat Ka'bah itu, saya datang pertama kali lihat Ka'bah, air mata ini cucur dewek ini, tak berhenti cucur. Belum mulai tawaf itu, baru berdiri di depan Ka'bah itu air mata ini bercucuran. Rasa tak nyangko pacak datang ke sini tuh. Perasaan dulu lihat di TV baik. Kalau bulan puasa dengarkan imam Masjidil Haram Syekh Sudais, Syekh Surem di Madinah, baca 1 juz Ramadan, tahajud, dengarkan. Tapi ini saya sudah berada di depan situ, ya Allah. Orang tua saja belum ke sini, saya sudah duluan. Saya minta dengan Allah, ya Allah, panggil setiap tahun ke sini, panggil orang tua saya, ya Allah. Saya ikhtiar. Maka saat ini saya lagi ikhtiar, kalau umrah saya sudah mengumrahkan orang tua dan mertua. Ini saat ini kami lagi nabung untuk menghajikan mereka haji puroda.
Mohon doa jamaah sekalian. Saya yakin yang hari ini datang ke masjid ini adalah orang-orang baik dan soleh. Doa kita insya Allah mustajabah. Kita berdoa semua kita yang ada di sini, yang belum haji, yang sudah haji, diberikan kesempatan oleh Allah untuk datang kembali ke sana. Amin ya rabbal alamin. Maka niatkan dan pantaskan diri supaya kita bisa ke sana. Karena fadailnya besar sekali Bapak Ibu. Nabung sedikit, niatkan, niatkan, sehingga Allah melihat niat kita ini, kemudian sudah pantas, Allah akan panggil. Berbagai macam cara. Tidak punya dana, tidak punya duit, dihajikan oleh orang lain. Ada tukang beca, ada satu kisah yang masya Allah dari seorang ahli fikih yang disebut dengan tabi'in, namanya Ibnul Mubarak, Abdul Mubarak. Beliau ini orang Turkmenistan, daerah Rusia sana. Kepengen pergi haji tahun ini. Kemudian beliau mulai nabung untuk bisa pergi haji. Tahun ini awal tahun dia sudah tabung, sudah tiba tahun depan di masa musim haji, uangnya sudah cukup, zat rahilahnya, bekalnya sudah cukup. Kemudian dia pergi ke pasar untuk beli onta. Karena kendaraan orang dulu itu pakai onta pergi hajinya. Kemudian dia ke pasar mau beli onta, niatnya mau pergi haji naik onta. Tiba di pasar, dia melihat seorang ibu-ibu di pasar itu sedang nyabuti bulu ayam. Dia lihat, tidak terlihat ada bekas sembelihan di ayam tersebut, tapi ibu ini terus masih nyabuti bulu ayam tadi. Didekatin sama Ibnul Mubarak, dilihatnya ibu ini tutupin wajahnya supaya tidak terlihat dia nyabut ayam tadi, terus ditutupin lagi. Karena penasaran dia bertanya, wahai ibu, madza amilta wa madza taf'alin, apa yang sedang kamu lakukan? Saya sedang membersihkan ayam, tapi ayam ini haram untuk kamu, halal untuk saya dan anak-anak saya. Tambah penasaran, Ibnul Mubarak tanya, kenapa haram untuk saya dan halal untukmu dan anak-anak? Karena ayam ini bangkai, maka dia halal buat kami dan haram untukmu. Kenapa? Bukan urusanmu, kata ibu. Laisa amrak. Penasaran dia. Kemudian dia, wallahi, kata, demi Allah, saya bertanya, serius bertanya, apa alasan haram untuk saya dan halal untuk? Dia bilang, saya ini janda, anak saya banyak, suami saya meninggal ketika perang dengan Rasul, ikut perang jihad fisabilillah. Tapi suami saya tidak meninggalkan harta, sehingga saya dan anak-anak tidak bisa hidup kecuali saya berusaha nyari sendiri, dan saya sudah berusaha bekerja dan sebagainya, tidak saya dapat kecuali saya menemukan bangkai ini. Kemudian Ibnul Mubarak berpikir dalam hati, ya Allah, saya mau pergi haji tapi ibu ini sangat butuh, tidak ada haji yang mabrur kecuali membantu ibu ini. Kemudian uang 500 dinar yang ada di sakunya itu diberikan kepada ibu itu. Ibu, mulai hari ini makan yang halal untukmu, halal juga untukku, haram untukmu dan haram untukku. Ambil uang ini. Dia ambil uang itu, kemudian dia berdoa, semoga Allah merahmati. Pulang ke rumah, ketika jamaah haji datang, yang dari kampungnya datang, pulang dari Mekah, disambut oleh Ibnul Mubarak. Kemudian setiap dari mereka mengatakan, Masya Allah, tabarakallah, kami ketemu engkau di Mekah, kami ketemu engkau di Madinah. Padahal dia tidak pergi haji, Bapak Ibu. Seluruh jamaah yang dari desanya, dari negaranya itu menyebutkan bahwa mereka bertemu dengan Ibnu Mubarak di Mekah, bertemu di Arafah, bertemu di Mina. Beliau heran, saya tidak pergi haji, tapi kok semua jamaah mengatakan ketemu saya di Mekah. Kemudian malam dia tidur, bermimpi dengan Rasul, ketemu Rasulullah.
Kemudian Rasulullah menyampaikan, wahai Ibnu Mubarak, Allah memerintahkan satu malaikat yang menyerupai dirimu untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini, dan semua pahalanya diberikan kepadamu sampai hari kiamat. Masya Allah, tabarakallah Bapak Ibu. Niat haji ingin berangkat sudah, tapi ketika kita berbuat baik, Masya Allah, Allah ganti dengan yang lebih baik. Kita ini setelah kita sholat subuh jamaah, Masya Allah, di masjidnya ada sebutkan tadi sebelum sholat, rak'atainil fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Ada hadis di situ tadi saya baca. 2 rakaat sebelum fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kemudian ada lagi setelah kita duduk setelah sholat subuh, duduk seperti ini kita atau tadarus baca Al-Quran, berzikir sampai tiba waktunya syuruk. Kemudian kita sholat 2 rakaat, sholat syuruk terbit matahari, pahalanya sama dengan haji dan umroh. Kita ini Allah berikan kemudahan, banyak sekali kemudahan, tapi kadang kita tidak mau ambil kemudahan itu. Masya Allah, masih banyak kisah lain yang menggentarkan jiwa tentang bagaimana keberangkatan jamaah haji yang ingin sekali. Nah, maka bagi kita yang sudah diberikan Allah rezeki zat ar-rahilah, yang belum bisa pergi haji karena mungkin sudah tidak mampu, tapi untuk punya uang bisa dibadalkan hajinya. Haji al-ghair ada, jelas dalilnya juga ada. Ada salah seorang sahabat bertanya, Rasulullah, orang tuaku sudah meninggal dunia, apa hajju anhu? Orang tuaku sudah meninggal, boleh tak aku menghajikan? Boleh, kata Rasul, bisartun wahid, dengan syarat kamu sudah pergi haji. Jadi bisa kita badalkan orang tua kita atau keluarga kita yang meninggal dunia, kita badalkan haji dengan syarat kita haji terlebih dahulu. Kalau kamu sudah haji, kemudian bisa membadalkan orang tua. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, masih banyak keutamaan lainnya dari haji ini. Maja'a fi annahu yamhaqud dzunub, bahwasanya dia menghapus dosa. Maja'a fi annal hujjat waqtullah. Maja'a fi annal hajj thawabuhul jannah, bahwa haji itu balasannya adalah surga. Kemudian al-hajju yajibu marratan wahidah. Haji itu wajibnya hanya 1 kali. Apa dalilnya? Ajma'al ulama ala anal hajj la yatakarrar. Para ulama fikih bersepakat bahwa haji itu la yatakarrar, tidak berulang-ulang. Wa annahu la yajibu fil umr illa marratan wahidah. Bahwasanya haji itu tidak wajib seumur hidup kita illa marratan wahidah, kecuali 1 kali. Illa anna yunadhdhiruhu fayajibul wafa' bin nazar wa ma zadah fahuwa tatawu. Kecuali kalau ada nazar. Kita sudah haji pertama, kemudian nazar, ada nazar ingin pergi haji, mau badalkan atau ada nazar lain, maka itu wajib dilaksanakan. Wa ma zada fa huwa tata'u, dan lebih daripada itu adalah hukumnya sunnah. Kan sudah saya jelaskan, dibacakan di awal di ayatnya, walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila, bahwa haji ini wajib bagi yang mampu. Mampu dari segi apa? Dari segi fisiknya, dari segi ekonominya, dari hartanya. Kalau sudah mampu dari 3 hal itu, maka silakan. Wajib hukumnya. Ada yang berpendapat haji itu fauran atau tarakhi. Fauran itu segerakan, tarakhi itu ditunda. Maksudnya ketika kita sudah mampu, segerakan. Atau wajib bagi semuanya untuk segerakan, atau boleh ditunda. Tapi jelas bahwa hukumnya ini bagi yang mampu. Bagi kita yang sudah mampu, segerakan. Bagi yang belum mampu, tunda dulu, nabung dulu, usaha dulu, itu maksudnya. Tapi niatkan Bapak Ibu, karena setiap orang kepingin dan semua berniat untuk bisa ke sana. Masya Allah, bagi yang sudah pernah pergi haji bisa merasakan
Bagaimana setiap hari kita sholat 5 waktu di masjid, bahkan 2 jam sebelum subuh kita sudah ke masjid. Jam 3 sudah ke masjid, sholat tahajud, sholat hajat, sholat taubat dan sebagainya. Sholat 2 rakaat sebelum fajar, baru sholat fajar. Begitu juga sholat zuhur. Kalau pergi sembahyang zuhur, ketika azan tidak dapat tempat di dalam, sembahyang di luar. Nah, asar mah itulah, maghrib juga mah itu. Kalau kita 2 jam atau pas azan kita datang ke masjid, di Masjidil Haram atau Madinah, kita tidak kebagian tempat. Maka kita selalu datang lebih awal, 2 jam atau 1 jam sebelum waktunya. Maka haji yang mabrur itu melakukan semua amalan yang ada di Mekah itu dipindahkan ke sini. Pergi ke masjid, sholat di masjid, bukan datang pas nak qomat baik. Atau imam lah maju, kita masih kadang-kadang hayya 'alas shalah, masih di rumah, belum tergerak hati, masih ngebang kaget baik. Ya tak? Lah sudah azan, uanglah sholat sunat 2 rakaat, imam lah maju, sebentar lagi, paling terlambat masbuk serakaat baik. Masih, apalagi kadang begawi, sedikit lagi tanggung, banyak alasan gitu. Padahal Allah yang panggil, atasan memanggil, kita nak bercepat, takut dipecat, takut dikurangi gaji. Ini Allah yang punya kita, yang miliki kita, dipanggil tak bergerak. Nauzubillah. Jangan sampai nak nunggu tuanian, Bapak Ibu. Nak nunggu kita tak pacak berjalannya baru nak ibadah, nak nunggu pensiunnya baru ibadah. Jangan sampai. Sebab kita tak tahu umur kita ni sampai kapan. Idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau ajal itu datang tak pacak dimajukan, dimundurkan. Pun ketika kita nak berbakti dengan orang tua kita, kadang-kadang kita punya 2 alasan. Ada tak di antara kita yang sudah bakti sempurna dengan orang tua kita? Kadang ada 2 alasan belum berbakti dengan orang tua. Ngapa? Yang pertama belum kaya. Karena merasa belum kaya, belum nak berbakti ke orang tua. Kaget nunggu kaya nak menyenangkan orang tua. Man kaya lah umur 70 tahun, orang tua lah nak mati pula. Ya tak? Baru nak berbakti, baru nak hajikan dia, nak umrahkan dia, baru nak menyenangkan. Tak lama lagi. Ada satu kisah. Tadi dia kepengen membahagiakan orang tuanya ketika dia sudah sukses, sudah kaya. Ketika dia sukses, umur udah 50 tahun dia. Bapaknya lah 70 tahun. Saat itu dia belikan mobil BMW ke bapaknya. Pak, ini hadiah buat bapak, mobil BMW untuk pergi kemana baik bapak suka. Ya. Kata bapaknya, nak, aku dah ajak lagi naik mobil itu. Kau bahaya naik, kau bawa ke dusun ini, kau pamerkan, kau nyok tahu bakal sukses. Sampai mati, bapaknya itu tak acak naik mobil itu, tak acak nikmatinya. Pacak nikmatinya apa? Ketika dia sudah mati, nak dikuburkan, baru dia dibawa pakai mobil itu. Kadang kita nunggu, aku nak hajikan wong tua aku, kaget nunggu aku kayu. Nunggu aku lah mampu. Padahal saat ini kalau kita sudah berniat, apapun, kalau untuk orang tua ini pacak dijual. Ada mobil ongkos 35 juta, 50 juta, 100 juta jual untuk orang tua. Kapan lagi menyenangkan mereka? Tak usah nunggu nak kayo rayon. Yang kedua, kadang kita beralasan umur orang tua masih panjang. Baru kita nak menyenangkan beliau. Bapak Ibu, kalau kita pacak haji, juga pacak menghajikan. Kita pacak umroh, pacak umrohkan. Kalau untuk kita dewek ini masih belum, masih kurang. Tapi kalau kita sudah pacak haji, pacak menghajikan orang tua, Masya Allah, nikmat luar biasa. Saya baru mau umrohkan mereka saja, yang selama ini 9 kali saya haji, mungkin belasan kali saya umroh,
saya selalu bimbing orang lain. Tapi saat itu ketika saya pulang dari Sudan, ketika saya mau pulang, saya jual mobil, saya buka tabungan saya ajak orang tua saya ke Sudan 10 hari, saya kelilingkan Sudan, saya bawa ke Sungai Nil, saya lihatkan tempat-tempat istimewa di situ. Kemudian 10 hari saya bawa ke Mekah, ke Madinah, saya sendiri yang bimbing. Yang tawafnya saya yang bimbing, sa'inya saya yang bimbing, cukur rambutnya saya yang cukur. Saya bayangkan dulu wajah mereka di depan Ka'bah, saat ini saya bersama mereka di depan Ka'bah. Saya yang bawa mereka di mobil, kalau mereka mampu saya dorong mereka, yang dulu saya dorong orang lain Bapak Ibu. Setiap kali haji ada jamaah saya sakit, saya selalu dorong mereka gitu. Tawaf dan sa'inya. Saya selalu membayangkan ini orang tua saya saat itu. Maka Allah kabulkan 2018 saya bawa mereka ke sana. Tak berhenti saya nangis. Ya, Allah kabulkan. Ya. Nah, bagaimana kita kalau kita bisa menghajikan orang tua kita, menghajikan ibu kita, menghajikan bapak kita? Kalau belum, udah daftarkan dulu. Habis itu kita umrohkan mereka. Lihat dulu gitu cara manasik haji. Nah, beruntunglah bagi kita yang sudah bisa, masih muda ini sudah bisa pergi haji Bapak Ibu. Tawaf sa'i itu lebih kurang 7 kilo Bapak Ibu. Tawaf itu 3,5 kilo, sa'i itu 3,5 kilo. Apalagi kalau kita tawafnya di atas, di lantai 3 atau di lantai 2. Kalau di lantai 1 masih agak dekat jaraknya. Masya Allah, tabarakallah. Perlu fisik. Maka jangan sayang-sayang kalau untuk ibadah dengan Allah ini. Ya. Untuk ibadah dengan Allah, harta yang kita punya ini titipan Allah Bapak Ibu. Kapan Allah mau, yang namanya titipan akan diambil oleh Allah. Berbagai macam cara. Pakainya yang kita pakai akan habis. Apa yang kita makan keluar lagi Bapak Ibu. Tapi apa yang kita sedekahkan, apa yang kita infakkan, apa yang kita wakafkan, itulah harta milik kita yang sebenarnya. Yang ini akan memanjangkan umur kita. Kalau Allah berikan umur 63 tahun, dengan amal jariah ini akan beratus-ratus tahun amal kita atau umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu dimuliakan Allah, jamaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sampai udah jam 6. Udah masuk waktu syuruk. Berapa? 6 menit lagi. Berarti 6 menit lagi kita selesai. Tadi disebutkan al-hajju yajibu marrah wahidah. Jadi haji itu cukup sekali kewajiban. Kecuali ada nazar, maka dia wajib untuk melaksanakan nazar itu. Faman zada fahuwa tatawwu. Dan kalau lebih, bahwa itu adalah hukumnya sunnah saja. Ya. Saya haji itu 1 kali, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9-nya itu sunnah sudah. Ya. Sunnah. Karena kita bimbing jamaah haji. Ya. Kemudian syurut wujubul haji, syarat wajib haji. Ittafaqal fuqaha ala annahu yashtaratu liwujubil haji syartul atiyah. Para ulama sepakat ala annahu, bahwasanya syarat-syarat wajib haji itu adalah sebagai berikut. Yang pertama Islam, kedua al-bulugh, yang ketiga al-aql, yang keempat al-hurriyah, yang kelima al-istita'ah. Jadi ini syarat wajib haji itu ada 5. Yang pertama Islam. Berarti orang yang wajib haji itu hanya orang Islam. Orang selain Islam tidak wajib. Makanya Mekah dan Madinah itu tidak boleh dimasuki oleh orang selain orang Islam. Mekah dan Madinah jelas tertulis di situ tidak diperbolehkan orang selain Islam masuk ke dalam Mekah dan Madinah. Dan Masya Allah kita punya kesempatan, orang muslim ini diberikan oleh Allah di tempat-tempat yang mustajabah. Salat di Masjidil Haram itu pahalanya sama dengan 100.000 salat di masjid lain. Di Masjid Nabawi sama dengan 1.000. Kalau kita 40 hari di sana, kalikan 5 kali sehari. Tapi banyak juga orang yang pergi haji tidak kalah pergi ke masjid. Jangan heran, ada Bapak Ibu tinggal di Zamzam Tower. Tinggal di Zamzam Tower, selama pergi haji tidak pernah dia ke Masjidil Haram. Sholatnya di hotel baik.
Nauzubillah. Ada jamaah kami dulu ya, ngomong dengan aku, Ustaz, aku pacak lempar jumroh dewean, aku besok datang belok jamaah. Ya tidak apa-apa Pak, silahkan kalau yang pacak. Kapan balik dari ngelontar Bapak, istrinya yang ngadu, Bapak tadi tidak kati, kami tunggu sampai malam, tidak datang juga. Kami lah nak balik dari Mina, lah sudah selesai napar awal, belum datang juga Pak itu. Sampai istrinya nangis-nangis. Akhirnya kami ini selama dia udah dekat itu setiap hari nyari, 2 hari nyari sampai subuh nyari. Hari terakhir kami nak balik itu, ketemu bapak itu di mana? Di WC. Sudah dari WC ngambil uduk nak sembahyang subuh, bapak itu di samping aku uduk. Nih Pak Haji, kemana baik bapak ini juga? Selama 2 hari dah balik ke tenda ini. Di sinilah aku nih Ustaz katanya keliling jalan. Sampai aku beli celana, beli baju di jalan deh. Oi Pak, ibu di tenda lah bertangisan. Bapak tuh kemana? Apa? Karena tadi merasa sombong pertama tadi. Bodelah pacak lempar dewek. Tenda di Mina itu samo galau, pintunya samo galau. Enak. Dia tuh lah berkeliling di tempat tenda kami itulah, tapi tidak tahu itu tenda gitu. Tak bertemu dengan siapa. Hari nak balik baru ketemu. Jiku bapak nih lempar jumroh dah, lempar aja, tapi nak balik ke sini tidak tahu. Masya Allah, tabarakallah. Ya. Kadang kita nih ada jamaah yang kepengen haji tapi takut. Aku nih masih banyak dosa Ustaz, kaget dibalas Allah di sana. Cak mana? Ya tak? Ada yang cak itu, jadi takut. Kan jelas Allah tuh menerima taubat kan. Ya taubat dengan taubat nasuha, jangan taubat sambal. Ya. Jangan anak tayayam ya. Taubat. Taubat makan cabai, hirup cuko kan. Taubat sebentar, ngulang lagi gitu itu. Nah, betul-betul taubat, insyaallah Allah akan terima taubat kita. Ya. Nah, Bapak Ibu yang mulia Allah, yang pertama Islam, kemudian belum sudah balik maksudnya. Nah, yang belum balik dia belum wajib haji. Walaupun dia haji, kaget kalau dewasa dia ulang lagi haji. Karena tahu itu. Balik sudah, kalau kita jantan lah udah mimpi basah. Kalau yang betina sudah datang bulan. Gitu ya, tanda baliknya. Kemudian al-aql, berakal. Nah, wajib bagi kita yang sehat, akalnya sehat jasmani rohaninya. Bagi yang gila, yang tidak benar, tidak ada wajib haji. Ya. Kemudian al-hurriyah, bebas, maksudnya merdeka, bukan budak. Sebab kalau zaman dulu kan ada yang namanya budak. Kalau kata majikan tidak boleh, ya tidak boleh, tidak aja. Nah, yang wajib itu mereka yang bebas atau merdeka seperti kita ini, maka hukumnya wajib. Yang terakhir al-istita'ah, ya, yaitu mampu. Bima tatahaqqaqul istita'ah. Istita'ah itu mampu, itu maksudnya cak mano? Tahaqqaqal istiqamah istita'ah allati huwa syartun min syurutil wujub bima ya'ti. Yang pertama ayyakuna mukallaf sahihul badan. Yang dikatakan istita'ah mampu itu sehat badannya. Habis. Fa in ajaza 'anil hajj li syaykhukhah, apabila atau jika dia tidak mampu atau karena dia sudah tua, au zamanah atau maradan la yurja syafa, atau sakit yang tak akan sembuh, ladamahu ihjaj ghairuhu in kana lahu mal, maka diperbolehkan baginya untuk hajinya dihajikan oleh orang lain. Kalau sakit menaun tidak sembuh-sembuh, kemudian dia tidak mampu, merasa sudah umur 80-90 tahun dah tidak mampu lagi atau memang tidak bisa hajinya dibadalkan yang saya bilang tadi. Boleh dengan syarat orang yang membadalkan haji itu adalah dia sudah pernah haji. Nah, berarti kalau kita membadalkan haji itu kita bayar ongkos dia. Kalau ongkosnya 35 juta, jenjok 35 juta. Kalau $1.000 bayar $1.000. Tapi sekarang banyak orang yang minta melaksanakan ibadah haji dengan orang yang tinggal di sana.
mukimin. Ya mohon maaf, kalau cuma 3 juta aku tidak yakin digawekan. Ada yang 5 juta tidak yakin digawekan. Mohon maaf, karena biaya haji ini Bapak Ibu lumayan. Nak pergi mereka yang di sana nak ngambil tasrih itu izin haji itu sudah berapa ribu real. Belum lagi kayak di Arafah, di Mina, di Musdalifah. Bagi mereka yang di sana tidak dapat tenda, mereka buat tenda dewe, belum ngongkos dewe. Kalau cuma 3 juta tidak mungkin, tidak cukup. Maka yang lebih afdal berikan sebanyaknya sesuai dengan ongkos mereka. Kalau berangkat dari Indonesia, ongkosnya bayari. 35 juta. Yang namanya haji. Cak kami dulu dari Sudan. Berapa ongkos? 800 dolar. Dikasih 800 dolar untuk haji, untuk badalkan haji itu. Kenapa? Bayar ongkos kita. Kenapa? Haji kita dari awal sudah niatkan untuk yang kita hajikan. Labbaik, misalkan aku menghajikan Pak Muhammad, labbaik Allahumma an hajjan, an langsung Muhammad bin Fulan wa ahramtu bihi lillahi ta'ala. Dari awal umrohnya semua ibadahnya kita niatkan untuk yang kita badalkan. Bapak Ibu dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini masih panjang lagi kalau kita bahas. Mungkin sampai zuhur kayak ya, Pak Haji. Insyaallah di kesempatan lain kita akan sambung kembali. Tapi harapan kami bagi kita yang sudah mampu, niatkan, bahkan segerakan. Kalau tidak mampu reguler, nunggu lama sampai puluhan tahun, usahakan haji plus. Masih nunggu 4-5 tahun, tidak terlalu lama. Kalau memang bisa sanggup, haji puroda, daftar tahun ini, berangkat tahun ini. Tapi lebih mahal daripada kita haji daftar reguler, daftar tunggunya 20 tahun yang akan datang, 35 juta dikali 20 tahun, 700 juta. Ya enggak? Tapi nunggu 20 tahun. Mendingan sekarang daftar bayar 350 juta berangkat sekarang. Insya Allah. Kalau kita sudah niat, kemudian kita pantaskan diri, Allah akan mudahkan. Allah akan mudahkan. Dan saya yakin itu. 16 tahun saya di Sudan, sepeser pun orang tua saya tidak pernah kirim uang. Tapi saya bisa haji, saya bisa S1, saya bisa S2, saya bisa S3 dan semuanya beasiswa gratis. Kenapa? Karena kita yakin kita punya Allah. Kadang-kadang kita ini ngaku hamba Allah, tapi perbuatan sehari-hari kita seakan-akan kita ini hamba syaitan. Nak berdagang supaya laris, datang ke gunung, minta jimat. Nyembah patung, nyembah pohon, ngasih sesajen, ngaku hamba Allah, tapi perbuatan hamba syaitan. Tapi kalau kita yakin bahwa kita ini hamba Allah, punya Allah yang ghani, yang maha kaya, insya Allah, yakinlah Allah akan panggil kita suatu saat nanti. Bapak Ibu dimuliakan Allah, mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Pada Allah kami mohon ampun. Usikum wa nafsi bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada tanya jawabnya? Kalau ada yang nak nanya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Kriterianya apa? Oh. Apakah kita harus pengurus masjid, ataukah kita ahli ulama, atau apa? Dan mana kerajaan Arab Saudi mengenal kita kan? Kok bisa tiba-tiba dia undang gitu? Ya. Itu yang sedang ini kan di. Lagi rame ya? Lagi rame ya? Setelah dapat undangan haji, padahal dia baru kita lihat tuh di TikToknya tuh nyium anjing kan gitu. Bagaimana ini? Iya, baik. Terima kasih. Bapak Ibu, ada pertanyaan yang bagus ya. Kalau di Indonesia ini ada haji reguler, dan haji plus, dan haji puroda. Ya.
Ada undangan dari pangeran Arab gitu ya. Nah, kalau kriterianya ya kita tidak tahu sebenarnya kriteria mana. Jadi undangan ini biasanya diserahkan ke pemerintah kita, Kementerian Agama misalkan dalam hal ini. Nanti Kementerian Agama yang milih siapa yang berhak untuk menerima undangan ini. Ada mungkin pimpinan pesantren, ada ulama, ada pengurus masjid. Nah tadi bukan tinggal kuat-kuatan doa apa ya? Ya Allah, Allah akan berikan saya kapan untuk haji ini dengan wasilah tadi. Mungkin bukan ulama, tiba-tiba orang yang menemukan uang jujur misalkan, tiba-tiba dapat haji, terdengar oleh kedutaan Saudi langsung dikasih undangan. Ya. Ada yang dulu kita dengar kemarin ada yang diundang oleh pemerintah Saudi yang hafiz Indonesia, anak-anak yang juara hafiz, ya kan, diberi undangan khusus tanpa ngambil kuotanya Indonesia. Yang seperti itu Bapak Ibu. Jadi kriterianya ya saya tidak bisa menentukan, ini pemerintah yang menentukan. Jadi mereka kerajaan Saudi memberikan ke pemerintah yang nanti memilih ke siapa undangan ini diserahkan. Ya. Syaratnya apa misalkan itu mereka yang menentukan. Atau lihat orang yang memang takmir masjid yang udah puluhan tahun misalkan ada info ke Kemenak. Dari siapa saja misalkan ada pengurus masjid, ini bapak ini marhum masjid sudah 30 tahun misalkan. Sampai ke mereka, oh ini bisa diberikan reward misalkan atau penghargaan, bisa dikasihkan. Ya, tergantung ya dari pejabat atau lembaga yang diberikan amanah itu. Ya Saudi memang tidak tahu ini siapa tidak tahu, tapi melalui pemerintah kita yang memilih. Sebenarnya haji furoda itu sebenarnya haji untuk undangan. Kalau kami di Sudan itu diberikan jatah haji furoda waktu itu 1.000 orang untuk orang asing. Untuk orang asing. Ngapa? Karena Sudan itu jamaah hajinya dikasih 34.000 jatahnya. Karena waktu itu 34 juta maksudnya penduduknya. Sedangkan ada 10 provinsi di Sudan Selatan itu mayoritas Kristen. Sehingga mereka tidak ngambil jatah ini. Akhirnya banyak sisa kuota. Nah diserahkan atau diberikan kebijakan pemerintah Sudan untuk warga negara asing yang tinggal di Sudan, termasuk kami mahasiswa Indonesia. Maka kami setiap tahun bisa pergi haji. Daftar sekarang, habis Idul Fitri daftar, langsung berangkat saat itu juga. Nah itu haji furoda, maksudnya furoda itu haji mandiri. Nah sama, setahu saya yang visa atau undangan haji dari pemerintah Saudi ini adalah haji furoda, haji mandiri. Dia tidak ngambil kuota yang telah ditentukan di luar kuota itu. Nah tadi ke siapa-siapanya atau syarat-syaratnya apa saja, yaitu tergantung nanti dari lembaga yang diamanahkan oleh pemerintah Saudi, kerajaan Saudi siapa saja. Sebenarnya kalau memang dia undangan resmi dari Saudi tidak bayar, semuanya dibayari oleh Saudi. Kerajaan Saudi, misalkan ada ketua masjid, dia dapat undangan resmi dari kerajaan Saudi, tidak bayar sepeser pun, malah dikasih duit. Tapi di Indonesia ini ada yang pisah-pisah, yang furoda tadi ya dibisniskan kan. Maksudnya ada memang jatah untuk haji furoda yang berangkat hari ini dibayar sekian. Kenapa? Karena diberi fasilitas lah. Fasilitasnya plus gitu. Makanya mahal. Hotelnya di Zamzam Tower atau di Hilton atau di Darut Tauhid, yang mic-nya atau speakernya Masjidil Haram ada di situ gitu. Musolanya Zamzam Tower nyambung mic-nya atau speakernya dengan Masjidil Haram. Musola yang ada di Masjid Hilton, di Hotel Hilton itu nyambung dengan mic-nya Masjidil Haram. Begitu juga dengan Darut Tauhid. Yang 3 itu nyambung semua. Jadi kalau kita misalkan sholatnya terlambat, tidak bisa di dalam, pergi ke hotel. Di lantai 3, lantai 5 itu ada musola. Itu sama dengan kita sholat di Masjidil Haram. Suaranya kedengaran imam Masjidil Haram. Jadi seperti itu Bapak. Ya, terima kasih. Mungkin kita cukupkan karena waktu sudah waktu syuruk dan waktu juga sudah selesai. Sekali lagi terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Kepada Allah kami mohon ampun. Mari kita tutup dengan membaca kafatul majelis.
Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.